Anggota Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyambangi sebuah rumah di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ini adalah rumah salah satu rekan tersangka perampokan maut di Pulau Mas, Jakarta Timur. Di rumah ini, petugas menemukan tas hitam berisi 2 pucuk pistol jenis FN. Senjata inilah yang digunakan pelaku saat merampok di Pulau Mas. Rumah ini terlacak setelah polisi menginterogasi 2 tersangka yang tertangkap, Erwin dan Alvin. Selasa pagi 27 Desember 2016, warga perumahan Pulau Mas Residence di Jakarta Timur digemparkan dengan peristiwa perampokan disertai pembunuhan. 11 orang ditemukan di sebuah kamar mandi kecil berukuran sekitar 1,5 meter persegi. 6 penghuni rumah tewas, sedangkan 5 lainnya selamat dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Dodi Triono, sang pemilik rumah dan 2 putrinya dari pernikahannya yang kedua, Diona dan Gema, tewas dalam peristiwa itu. Sementara anak Dodi, Zaneta Azaria, yang berusia 13 tahun, berhasil selamat. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Anjing pelacak jenis Rottweiler diturunkan untuk menyisir lokasi dari dalam hingga area di luar rumah. Awalnya polisi kesulitan memanfaatkan kamera pengawas yang ada di rumah korban, lantaran pelaku pembunuhan merusak proyektor dan mengambil dekoder kamera pengawas. Polisi akhirnya berhasil melakukan penyelidikan berdasarkan isi kamera pengawas dan keterangan para saksi. Dari rekaman CCTV di rumah almarhum Dodi Triono, polisi mengetahui identitas pelaku. Hanya dalam sehari, polisi berhasil menangkap 2 tersangka pembunuhan. Keduanya yakni Erwin Situmorang dan Ramlan Butar-Butar ditangkap di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Ramlan tewas ditembak karena berusaha melawan petugas. Ramlan merupakan residivis yang sudah beberapa kali masuk penjara karena terlibat kasus perampokan. Tim Liputan Trans 7. Selamat pagi. Aduh, barusan sedih sekaligus ngeri ya Rio ya, mendengar pembunuhan di Pulau Mas ya. Pembunuhan sekaligus perampokan di Pulau Mas. Ada 11 orang yang disekap di ruangan yang ukurannya hanya 1,5 meter persegi dan 6 di antaranya meninggal. Ya, dan yang pasti kita turut berduka atas kepergian korban ini pemirsa ya. Dan ini 4 pelakunya sudah tertangkap, tinggal 1 orang aja yang masih menjadi DPO sampai saat ini nih Anissa. Yang bikin herannya, seorang pelaku ini kan pernah melakukan kejahatan yang serupa di tahun 2015. Tapi belum ada setahun dia ditangkap, kok bisa melakukan kejahatan lagi ya? Nah itu dia Anissa, jadi si pelaku yang dijuluki Porkas ini memang tahun 2015 setelah melakukan aksi perampokan itu nggak ditahan. Karena dia punya sakit ginjal dan harus cuci darah. Jadi dia cuma dikenakan wajib lapor aja ya. Dan kondisi seperti ini akhirnya dimanfaatkan untuk melarikan diri dan melakukan aksi yang sama nih pemirsa. Padahal itu masih dalam proses penyidikan loh sampai sekarang dari tahun 2015 itu. Kok bisa gitu ya? Harusnya nggak boleh lengah ya walau bagaimanapun juga ya Mbak Mirsa. Bisa jadi pelajaran buat penegak hukum kita ya. Langsung kita lihat beritanya seperti apa. Ini dia. Ramlan Butar-Butar alias Porkas, Erwin Situmorang, Alvin Sinaga, dan Ridwan Sitorus adalah 4 pelaku perampokan yang disertai pembunuhan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Keempat pelaku ini diduga berulang kali melancarkan aksi perampokan. Sementara Ramlan Butar-Butar adalah perampok kawakan yang sudah berulang kali ditangkap polisi. Dari keterangan polisi, Ramlan alias Porkas adalah pemain lama yang sejak tahun 2006 melakukan aksi perampokan. Terakhir, Agustus 2015, Ramlan ditangkap atas kasus perampokan di sebuah rumah mewah di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Namun entah kenapa, Ramlan yang baru setahun lalu ditangkap karena merampok bisa melenggang bebas dan kembali melancarkan aksinya, bahkan menewaskan 6 orang. Kasus Ramlan sebenarnya sudah lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan pada Oktober 2015 lalu. Karena Ramlan mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah, Ramlan akhirnya dibantarkan alias tidak ditahan dan hanya wajib lapor. Di saat itulah Ramlan memanfaatkan untuk melarikan diri. Ketika dalam proses penyidikan, ini tersangka Ramlan memang kondisinya memang sakit. Yang bersangkutan ini sakit ginjal. Ketika ditangkap pun memang di dalam badannya dipasang selang. Kemudian karena memang harus intens berobat, kemudian ditangguhkan dengan wajib lapor.
Berkaca dengan kasus Ramlan yang bisa bebas dan kembali melakukan aksi perampokan sadis dan menewaskan 6 orang, sepatutnya kasus pidana para residivis tidak dipandang enteng. Ibarat menjadi bom waktu, residivis yang pernah mengenyam dinginnya sel tahanan dan pembinaan di lapas ternyata kembali melakukan aksinya. Dari data Kementerian Hukum dan HAM pada Maret 2016, jumlah narapidana lepas di Indonesia mencapai 183.000 orang dengan jumlah petugas 14.600. Atau dengan kata lain perbandingannya, untuk 1 orang petugas lapas harus membina 13 orang. Bagi kota besar seperti Jakarta, beban petugas lapas bahkan lebih besar. Untuk Rutan Salemba, 23 petugas harus menangani 3.700 narapidana. Melihat data ini, kasus perampokan dan pembunuhan sadis di Pulau Mas yang melibatkan para residivis tidak sepenuhnya menjadi kesalahan satu pihak saja. Lemahnya tuntutan hukuman dan ganjaran vonis yang ringan juga menjadi salah satu alasan pelaku kejahatan tidak jera sehingga dengan mudah melakukan kejahatan kembali. Masyarakat berharap kasus Pulau Mas yang menewaskan Dodi Triyono dan 2 anaknya serta 3 orang lainnya menjadi momen perbaikan penegakan hukum dan pembinaan bagi pelaku kejahatan. Tim Liputan Trans 7. Sekarang kita tinggalkan kasus perampokan dan pembunuhan Pulau Mas dan bergeser ke informasi seputar pergantian tahun. Asik. Ada informasi liburan apa nih, Yo? Jangan informasi liburan dulu. Belum. Karena sebelum liburan ini kita mesti pantau arus lalu lintas ini seperti apa nih pemirsa. Karena dari semalam di Tol Cipali itu udah padet banget loh. Oh, nggak cuma Tol Cipali saja, tapi Tol Cikampek juga nih pemirsa sudah ramai lancar. Tapi masih ada juga pengemudi truk yang melintas. Padahal aturannya nih, Yo. Aturannya truk itu belum boleh melintas di situ. Oh, nggak boleh melintas di Nggak situ boleh. ya. Tapi itu di Tol Cikampek. Nah, kira-kira suasana penumpang di Terminal Purabaya seperti apa nih pemirsa? Udah rame atau masih santai-santai aja? Langsung kita lihat yuk berikut informasinya. Sejak Jumat petang hingga malam, suasana ruas Tol Cipali ramai oleh kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta memasuki wilayah Cirebon. Hal ini terlihat di ruas Tol Palimanan Cirebon. Iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah yang melintas di ruas Cipali Cirebon terus mengalir. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Suasana penumpukan terjadi di gerbang Tol Palimanan Cirebon, namun antrian tidak sampai mengakibatkan kemacetan. Untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kendaraan dari Jakarta, pihak pengelola gerbang Tol Palimanan membuka 12 gardu. Hingga Jumat malam tercatat sedikitnya 800.100 kendaraan masuk gerbang tol Cikarang Utama menuju Cikampek. Sementara dari arah sebaliknya volume kendaraan mengular hingga 2 km di gerbang tol Cikarang Utama. Kelancaran arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama disebabkan adanya larangan operasional truk 2 sumbu sejak pukul 10 tanggal 30 Desember hingga tanggal 1 Januari. Meski demikian masih saja banyak sopir truk yang membandel masuk ke dalam tol. Sementara pihak Jasa Marga mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Para sopir truk yang melanggar berdalih tidak mengetahui jika mulai hari ini diberlakukan larangan masuk tol. Sementara jelang tahun baru, ribuan penumpang di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam dipenuhi ribuan penumpang yang menumpuk dan terlantar di setiap lorong bus. Armada bus yang berangkat lebih awal dari jadwal biasanya menjadi pemicu penumpukan ribuan calon penumpang ini. Para calon penumpang ini rela menunggu lebih dari 2 jam untuk mendapatkan bus. Akibatnya, para calon penumpang pun berebutan untuk mendapatkan bus tujuannya. Tim Liputan Trans 7. Aduh, senangnya yang liburan ya, long weekend nih. Seneng ya? Kenapa Seneng sih ya? kamu iri banget ya? Enggak sih, kan kalau buat kita ini, presenter Selamat Pagi, kita menemani pemirsa itu liburan sekaligus ibadah. Ya, jadi kita liburannya long weekend ini ya di studio. Tapi nggak peres kan asli ya itu ya? Asli tulus dari hati. Tapi kalau menurut saya pribadi nih pemirsa, yang namanya liburan itu yang penting asik, yang penting happy ya. Meskipun nanti macet-macetan, terus harus ngantri, naik moda transportasi, mau gimana pun ya harus kita nikmatin aja ya kalau mau liburan ya. Bener. Tapi ngomongin soal moda transportasi nih pemirsa, ini lagi heboh cerita tentang pilot maskapai penerbangan yang inisialnya Citylink itu loh. Itu bukan inisial, itu yang namanya maskapai Citylink pemirsa. Yang ini kan yang pilotnya mabok itu kan? Iya, si Tekad Purna. Namanya Tekad Purna. Iya, nggak tahu mungkin dia lagi habis putus cinta kali dari semalam ya, jadi harus kerjanya dengan kondisi yang ya begitulah mabok. Tapi untungnya nggak ada excuse loh sebenarnya. Bener, tapi ya untungnya sih langsung sama dirut Citylink ini langsung dipecat karena melanggar SOP. Iya. Dan hebatnya dirutnya langsung memilih untuk mengundurkan diri. Kenapa jadi dirutnya ikut mengundurkan diri ya? Ya Merasa mungkin bersalah? Udah selesai kali masa jabatan.
ya dia ngerasa bersalah karena anak buahnya kan melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Ini membahayakan banyak orang. Iya loh, itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Seperti apa beritanya, langsung kita lihat yuk. Ini dia. Manajemen Citylink mengumumkan pemecatan salah satu pilotnya, Kapten Tekad Purna. Tekad Purna diberhentikan karena dinilai telah melakukan kesalahan berat dan menunjukkan sikap serta tindakan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Kapten Tekad Purna juga dinilai melanggar prosedur keselamatan dan keamanan penerbangan yang berpotensi membahayakan penumpang dan awak lain. Hasil dari investigasi itu, manajemen Citylink telah memutuskan untuk memutuskan hubungan kerja atau mem-PHK pilot yang bersangkutan. Dalam sebuah rekaman keamanan dan kenyamanan penumpangnya dong. Iya. Kok kayak gini kan jadi calon penumpang pesawat juga jadi deg-degan Jadi dulu kan gitu. mau naik pesawat jadi mikir-mikir 2 kali ya. Nggak 2 kali aja bisa 4 kali. Nggak hanya Citylink, jadi jangan-jangan yang lain-lain juga begitu nggak ya gitu kan. Oke, kita tinggalkan si Tekad Purna yang mungkin lagi sakit hati ya. Mendingan kita langsung bergeser ke Pasuruan, Jawa Timur nih pemirsa. Ada apa di Pasuruan? Di sana ada 2 bayi singa Afrika yang baru kemarin ini diperkenalkan di depan pengunjung. Ini lucu-lucu banget. Di Pasuruan ya. Di Pasuruan. Nanti kalau di sini ada bayi koala juga nih. Ini yang juga ikut meramaikan keluarga endemiknya Australia. Ini Lucu keren ya, ini ya. bayi-bayi kayak gimana sih? Bayi-bayi binatang yang baru lahir ini kita lihat yuk pemirsa. Untuk pertama kalinya 2 bayi singa Afrika dihadirkan di tengah-tengah pengunjung Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Vendo dan Faris, 2 bayi jantan singa Afrika menjadi tontonan pengunjung Taman Safari 2 Prigen. Kedua bayi singa ini dikeluarkan dari kandang karantina setelah melalui proses perawatan bersama sang induk sejak dilahirkan pada November lalu. Vendo dan Faris harus melalui proses penyesuaian dengan lingkungan dan pengunjung. Mulai dari menyantap makanannya sendiri, berinteraksi dengan pengunjung, serta patuh pada sang penjaganya. Conditioning. Artinya? Jadi itu membiasakan hewan untuk bergelut dengan manusia supaya lebih dekat dengan kita gitu. Kita tidak melakukan dengan cara pemaksaan, tapi dengan cara yang natural gitu loh. Singa. Singanya lucu apa enggak? Takut apa enggak kalau megang? Hah? Enggak. Apa berani? Sayangnya, pengunjung tidak diperbolehkan berfoto bersama atau memegang bayi singa ini karena keduanya masih dalam proses penyesuaian lingkungan baru. Sementara itu, kabar gembira juga datang dari Sydney, Australia. Bayi koala yang belum diberi nama ini muncul dari kantong induknya tepat 2 hari sebelum hari Natal. Bayi koala akan menghabiskan waktu 3-4 bulan bersama induknya sebelum akhirnya hidup secara mandiri. Di tempat lain, seekor bayi jerapah Rothschild lahir di kebun binatang Chester, Inggris, tepat pada Boxing Day. Bayi jerapah ini memiliki tinggi 6 kaki dan lahir dalam keadaan sehat. Jerapah Rothschild merupakan spesies langka. Saat ini hanya ada sekitar 1.600 jerapah Rothschild di alam liar di seluruh dunia. Ini pas banget ya si bayi-bayi singa koala ini diperkenalkan di akhir-akhir tahun. Pas gitu momennya ya, mau tahun baru nih pemirsa. Tapi kalau ngomongin soal pergantian tahun, itu pasti yang namanya perayaan akhir tahun itu ada yang namanya festival. Pawai, parade, gitu rame pokoknya Iya. seru ya. Kayak nanti malam ini juga ada acara Car Free Night nih pemirsa di Jakarta, di kawasan Tamrin. Kamu kesana nggak kira-kira? Oh, ada Car Free Night. Iya, biasanya Car Free Day. Iya, ini biasanya Car kan Free pagi-pagi. Night. Bisa jadi alternatif sih sebenarnya ya. Seru juga nih pemirsa kalau kita bisa kumpul-kumpul rame-rame di sana ya. Tapi ingat jam 12 harus pulang. Iya kan, besok kan- paginya siaran kita. Nggak boleh terlalu jam 12 udah ya pulang ya kan. Tapi yang pasti festival ini nggak cuma di Indonesia aja, tapi ada di berbagai negara nih pemirsa. Seperti di Costa Rica itu ada festival cahaya tahunan yang diadakan di jalanan San Jose nih pemirsa. Keren banget loh. Kamu pernah lihat nggak? Belum pernah. Wah, Nanti kita lihat sama-sama. aku pernah lihat. Tapi ini nggak kalah menarik nih. Ada puluhan gajah pemirsa yang mengambil kesempatan untuk ikut dalam kontes kecantikan khusus gajah. Kamu bisa ikutan artinya. Dan Ajak juga kamu nggak? kontes polo ya, pertandingan polo di Nepal. Wow. Penasaran Kayak nih gimana sih gajahnya? gajah-gajah cantik itu seperti apa sih? Yuk kita lihat keseruan tahun baru.
Beragam festival cahaya digelar di berbagai negara menjelang pergantian tahun. Di Costa Rica, sebuah parade dan festival cahaya tradisional digelar di kota San Jose. Ribuan pasang mata menikmati festival dan parade cahaya tahunan Festival de la Luz di San Jose, Costa Rica. Dalam festival ini sedikitnya 14 kendaraan hias penuh cahaya memeriahkan parade kali ini. Parade kendaraan hias, marching band, parade kostum, musik hingga kembang api menjadi bagian penting dalam festival ini. Festival kali ini merupakan festival ke-21 yang terselenggara di Costa Rica. Pada penyelenggara tahun ini diikuti lebih banyak peserta. Pada umumnya, para peserta ini memiliki lebih banyak atraksi dan lampu yang lebih meriah. Sementara itu di Nepal sedang diselenggarakan Festival Gajah. Dalam festival ini para gajah melakukan banyak aktivitas olahraga seperti polo gajah sampai sepak bola gajah. Festival yang berlangsung di kota Chitwan, Nepal ini sudah berlangsung sejak 27 Desember lalu dan akan berakhir pada 31 Desember tahun ini. Dan puncak dari festival ini adalah lomba kecantikan gajah dan kompetisi polo gajah. Festival ini merupakan salah satu kampanye perlindungan gajah dari eksploitasi manusia. Para pawang gajah dalam festival ini mengatakan bahwa pelatihan mereka sangat menyenangkan dan tidak mengandung unsur penyiksaan. Selain itu, festival ini juga merupakan usaha Nepal dalam memenuhi devisanya yang terkuras untuk rekonstruksi kota pasca gempa tahun 2015. Bersama kami berdua, tapi nggak kerasa nih ya, nanti malam sudah berganti tahun. Besok udah 2017 loh. 2017 ya, setahun berlalu begitu cepatnya. Nah biasanya kalau pergantian tahun nih, seseorang suka melakukan perubahan dalam hidupnya. Dari hal simpel misalnya merubah gaya rambut, rambut baru, atau yang agak lebih ekstrim, punya pekerjaan baru, atau juga bisa pindah ke rumah baru. Aduh, amin. Ganti pasangan enggak ya? Pasangan hidup baru, kamu mau? Enggak. Oh, istrinya nonton ya? Enggak, kalau bentuk perubahan enggak lah. Kalau bentuk perubahan itu banyak banget ya yang tadi kamu sebutin. Salah satunya juga perubahan gaji, itu juga bisa. Curhat, kalau itu kerjanya curhat on air terus ya. Enggak, tadi kalau ngomongin soal pindah rumah nih pemirsa. Ini ada satu tradisi yang cukup unik bagi masyarakat Maumere. Jadi biasanya kalau kita pindah rumah, itu kan cuman barang-barangnya atau perabotan-perabotan rumah aja yang diboyong. Nah, kalau buat mereka beda nih pemirsa. Sama rumah-rumahnya juga diangkat, dipindahin. Hah, maksudnya di rumahnya diangkat gitu? Iya. Sambil nih ke kiri, ke kiri, Enggak, ke kiri, ke kanan, lurus aja. Oh, enggak kayak senam Maumere yang biasa. Kita kan, aku kan suka banget tuh senam Maumere. Enggak, tinggal dibawa aja itu. Hah, dibawa benar-benar kayak diangkat gitu? Dan bisa itu ya? banyak banget yang ngangkat. Salah satunya teman kita, ada Oki nih pemirsa. Iyalah, rumah gitu kan, pasti berat banget. Oki, kamu bisa ngebayangin dong, bantuin. Oh, dia hanya pakai satu tangan, jangan-jangan. Iya, kelihatannya sih rapuh ya pemirsa ya badannya, tapi kalau untuk ngangkat rumah dia juara loh. Ternyata dia tidak selemah yang kamu pikir. Dia adalah manusia yang sangat kuat. Coba Oki kayak gimana sih ngangkat rumah? Tahun akan berganti. Nah, untuk suasana baru, banyak yang mendekor ulang rumahnya untuk menyambut lembaran baru. Tidak terkecuali warga desa darat pantai Talibura, Sika, Maumere. Untuk menyambut tahun 2017, mereka bahkan mau pindah rumah loh. Ini pagi-pagi udah seru banget. Biasanya kalau di kota pindahan ya Pak ya, itu yang dibawa tuh cuma perabotannya. Nah ini kalau di Maumere beda. Pindah rumah, yang dibawa dapurnya. Ini dapur mau kita pindah ke rumah yang udah ada di sebelah sana. Jadi kita angkat dari satu tanah ke tanah yang lain. Pak Adi pindah sebelah sana. Ayo Bu, bareng-bareng angkat lagi ya. Seru ya. Pindah rumah bagi warga Pulau Flores diartikan secara harafiah. Ya, pindahan berarti mengangkat sekaligus bagian bangunan rumah dan seisinya. Aktivitas menggotong rumah ini mereka sebut dengan regging orin. Seperti sekarang, Mama Marta ingin memindahkan bagian dapur rumah ke tempat yang lebih strategis. Nah, ini ya Pak ya. Keren banget loh orang Indonesia itu kalau masalah solidaritas nomor 1. Karena di sini
mindahin rumah ini nggak boleh cuma satu keluarga aja. Semua keluarga yang ada di sini bergabung, mulai dari bapak, anak-anak sampai mama-mama semuanya di sini gabung jadi satu. Keren. Kita tinggal nata dindingnya aja, dapurnya nanti jadi. Mari Pak. Sip, lokasi dapurnya sudah pas. Sekarang tinggal kita renovasi ulang untuk bagian dindingnya. Caranya dengan menggabungkan beberapa kayu dengan serat bambu dan rumpon daun kelapa. Tua muda, saudara atau bukan, kenal atau tidak dengan pemilik rumah, semua warga gotong royong membangun kembali dapur rumah Mama Marta. Keren ya kerjasamanya. Ini baru yang namanya teamwork. Oke, Mama, ini udah jadi ya? Nyaman kan? Nah, ini dapur yang udah kita buat bareng warga tadi udah jadi nih. Dan siap diisi barang, terus nanti Mama bisa masak nih di sini. Yeay, Mama Marta sudah happy karena dapur barunya telah bisa dipakai. Tapi perjalanan saya di Waiblama belum usai karena sudah ada warga di tepi pantai yang siap berpesta menangkap ikan. Nih, kalau akhir tahun masyarakat Waiblama itu sibuk dari gunung turun ke laut buat loregima atau kita lagi mau ngambil ikan ya Pak, pas airnya surut. Nah, cari ikannya pakai tuba. Tinggal dipukul-pukul, masukin ikannya, nanti pusing tinggal diambil ya Pak. Iya. Seru nih. Ayo, bantuin caranya gimana nih? Loregima adalah kegiatan beramai-ramai turun ke laut pada saat posisi surut untuk menangkap ikan. Pada musim barat seperti ini, semua warga tumpah ruah di tepi pantai. Eits, tidak hanya warga tepi pantai saja yang siap berburu ikan, tapi penduduk gunung juga pada turun. Caranya sangatlah mudah, cukup dengan memukul-mukulkan tuba. Tumbuhan bernama latin Deris elliptica atau masyarakat Flores sebut akar pohon plea di atas permukaan batu, lalu celup-celupkan tuba ke dalam air. Mulai dari jenis ikan kerapu hingga belut laut nampaknya sudah kelepek-kelepek tuh pemirsa, akibat tuba. Tinggal kita ambil saja yuk dengan menggunakan tangan dan masukkan ke dalam ember. Wih, mantap hasil loregima pagi ini. Wih, dapet nih apa ya? Gak cuma ditangkap pakai tuba atau diambil pakai tangan aja. Nah, di sini juga bisa pakai tombak ya Pak. Ini si Bapak tadi nombak dapat belut nih, belut laut. Olahan ikan menjadi salah satu menu makanan favorit masyarakat di sini pemirsa. Biasanya ikan-ikan hasil tangkapan loregima ini tidak untuk diperjualbelikan. Ikan ini nantinya akan dibagi rata jika pada proses loregima dilakukan secara berkelompok untuk dikonsumsi secara pribadi. Senang ya? Wih, dapat banyak loh. Nih ya, nanti hasil dari loregima ini tidak langsung dimasak ya Pak ya? Iya. Ini bisa disimpan 1 atau 2 bulan karena habis ini masuk musim hujan. Nah, udah ada persediaan ikannya. Tanpa buang waktu, perut keroncongan tak bisa menunggu. Langsung saja kita masak ikannya. Sebelumnya kita bersihkan dan potong ikan segar. Sip, setelah ikannya siap, tinggal kita siapkan saja perapian untuk memanggang ikan ini sampai matang. Jangan lupa oleskan bumbu kuning khas Flores ini di atas ikan panggangnya. Waduh, dari aromanya saja sudah mulai tercium bau lezat nih. Ini penontonnya banyak banget loh ya. Tapi memang karena kita tadi habis bikin rumahnya rame-rame, terus ke lautnya juga rame-rame, ini lengkap semuanya. Makan pun juga nanti rame-rame, tapi tunggu ikannya matang dulu. Tak perlu menunggu lama untuk bumbunya meresap dan menu ikan bakarnya siap untuk disajikan. Menu makan khas pesisir pantai ini sudah siap untuk dihidangkan dan disantap bersama paman, mama, bapak, dan mama tua, serta anak-anak di sini. Yummy! Rasa gurih dan tekstur daging yang empuk membuat nafsu makan kami semakin bertambah. Apalagi jika disantap dengan nasi panas seperti ini. Alamak, makin nambah lagi dan lagi lah. Yang saya suka dari kegiatan gotong royong bersama masyarakat di sini selalu diakhiri bersama makan bareng-bareng. Nggak cuma makan-makan aja, kita sambil makan sambil bisa mempererat tali persaudaraan di sini. Makin erat hubungan kita ya Pak ya. Ayo Pak, ditambah lagi Pak ikannya Pak, masih 1 Pak. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Wah, ternyata Oki beneran bisa mengangkat rumah ya pemirsa. Nah kalau misalnya besok tahun baru kan harus ada pengalaman baru. Kayak Oki barusan pengalaman barunya ngangkat rumah. Bener, tapi nggak cuma pengalaman baru. Kalau kita ngomongin soal tahun baru juga harus ada resolusi yang baru nih pemirsa. Anissa, resolusinya apa? Harus sih ada resolusi baru ya setiap tahun. Aku resolusi 2017 punya anak lagi. Yeay! Wah, amin buat teman Aira ya. Temenin Aira ya. Kamu nanya aku? Iya deh, aku tanya deh, kamu resolusinya apa Rio? Kalau aku resolusinya sepertinya banyak ya pemirsa. Sebenarnya tinggal ngelanjut. Nih panjang, agak lama ya, sabar ya pemirsa. Enggak, intinya tinggal kelanjutan aja resolusi di tahun 2016 yang belum terrealisasi, dilanjutin di 2017. Ya, konkretnya apa Pak? Konkretnya, bicara konkret saja kita Pak. Ya contohnya. kalau ngomongin soal konkret sih di resolusi tahun 2017 saya tuh pengen panen mutiara secara langsung pemirsa. Ini pasti ada hubungannya nih, dia agak ngiri kayaknya pemirsa sama Kresna kan? Iya. Karena Kresna tuh sudah belajar bagaimana membudidayakan mutiara. Pengen ya? Makanya kan soalnya katanya nggak yang segampang kita bayangkan. Bener, susah ya? prosesnya susah, harus dari alga, larva, sampai harus didamkan di laut kan, waktunya lama. Tapi cantik sih hasilnya kan, dari kalung, anting, gelang, dan perempuan pasti suka. Dan harganya juga nggak murah loh, makanya murah. mutiara ini ya ada harga, ada kualitas nih pemirsa, apalagi butuh ketelatenan. Ini kira-kira si Kresna telaten nggak ya nungguin si mutiara ini mateng? Dia bisa lumutan sih di sana kalau dia nungguin di situ. Coba kita lihat pengakuannya seperti apa ya. Pengakuan. Kresna silakan. Oh siap, tolong dibersihkan dengan benar. Pokoknya semua ini aman, Bapak istirahat aja. Nasib ya nasib. Namanya pendatang baru gini nih, bagian sapu bersih. Ayo kerja. Eits, tapi namanya rezeki emang gak kemana. Ada bidadari yang menghampiri nih. Hello, what are you looking for? I would like to find a necklace. Necklace? Yeah. Everything's okay. Because this place, all of this stuff is mine. Huh? I'm boss. Oh, Is it nice? I love it. Love it? Really, I love it. You love me? No. Oh no, oh necklace. I love This it. is free for you. Kamu bos-bos apa? Saya tadi. Bukan disuruh bersih-bersih. Ya, bersihkan itu masih banyak meja yang kotor tuh. Bapak di sini? Ya, saya pasang. Wow. I love it. Really. Aku. Ada bos. Ayo, Pak Yapi. Ada bos. Hah? Ada bos. Ada bos. Ngaku jadi bos. Saya disuruh ngelap-ngelap. Saya kan bos kedua. Oh iya. Itu bos pertama. Ya, itu bos pertama. Bu, ada baiknya kita. Daripada semakin kena marah, mendingan pemirsa langsung ikut saya deh untuk melihat proses budidaya kerang penghasil mutiara. Kegiatan pertama adalah menyiapkan pakan alami bagi larva-larva. Pakannya harus yang alami, berasal dari alga. Makanya di tempat ini sengaja memproduksi alga sebagai bahan makanan utama larva untuk mempermudah pemberian pakannya. Proses penyediaan alga bernama inokulasi, yakni memindahkan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya yaitu laut ke medium baru yang sudah dibuat dengan tingkat ketelitian tinggi. Nah, jadi ini memang proses inokulasi untuk pembuatan pakan dari larva, dan proses ini sampai kira-kira 7 hari. Semakin lama alga semakin banyak. Tuh, seperti ini contohnya. Sip, tinggal tuang secara perlahan seperti ini. Lama-kelamaan kandungan alga ini akan tercampur secara merata dengan bantuan aerator, dan seluruh larva bisa dipastikan kebagian makanannya kok. Hihihi. Nah, larva yang berjumlah jutaan sel ini akan tetap berada pada bak ini hingga 40 hari ke depan. Kalau ukurannya sudah berdiameter 1 cm, baru deh kerang dibawa pada tempat budidaya tengah laut. Sip, saatnya kita melaut pemirsa. Hihihi.
Para pekerja budidaya mutiara sudah bersiap di atas ponton khusus yang tersebar di beberapa titik. Nah, untuk ponton ini sedang dilakukan proses seleksi pemisahan kerang mutiara pada jaring tempat hidupnya. Kita gunakan silet seperti ini untuk mengambil kerang mutiara. Karena tidak jarang, dalam jaring ini sering ditemukan kerang-kerang liar atau alami yang ikut menumpang hidup. Kalau didiamkan bisa menghambat pertumbuhan kerang budidaya. Setelah kerang dilepaskan dari jaring langsung didiamkan, sementara sambil direndam pada air laut. Hal ini dilakukan supaya kerang budidaya tetap hidup, pemirsa. Nah, jadi ini yang kita ambil. Dan kerang ini masih berumur sekitar 65 hari. Setelah kerang terkumpul, saatnya dipindahkan pada jaring yang lebih besar. Untuk memudahkannya, kita menggunakan stik berukuran lebar. Pada setiap stik sudah ada 5 kerang mutiara. Lalu masukkan pada setiap kolom yang sudah disiapkan. Beri jarak dari satu kerang ke kerang lainnya ya. Jika setiap kolom sudah penuh, tutup jaring menggunakan lidi. Proses ini dilakukan seterusnya hingga satu set jaring terisi penuh. Biar tidak lari-lari dan kabur, jaring ini kita ikat terlebih dahulu dengan batu. Sip! Tali yang mengikat jaring sepanjang 3 meter ini kita turunkan secara perlahan. Awas, tetap hati-hati dan pandai-pandai menyeimbangkan tubuh ya. Kurang afdol rasanya kalau saya tidak ikut turun ke bawah laut untuk mengetahui tempat hidup dan juga media budidaya kerang mutiara yang sudah masuk pada fase pembesaran. Oh iya pemirsa, jaring kerang di sini ditaruh pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Jadi ketika turun, peralatan keselamatan seperti alat diving ini wajib hukumnya untuk dipakai. Dengan bantuan tambang yang terhubung dengan barisan jaring-jaring kerang mutiara ini, saya mulai turun perlahan pemirsa. Para pekerja di sini setiap 2 minggu sekali memeriksa kerang pada media tumbuh jaring ini untuk melihat ikatan jaring maupun posisi tumbuh kerang mutiara. Proses pembesaran ini dilakukan hingga bulan ke-24 atau 2 tahun. Oh iya, pemilihan lokasi budidaya ini memperhatikan beberapa faktor pendukung agar dapat berkembang dengan baik, yaitu lokasi yang dekat pantai, dasar laut berkarang dan pasir, arus tenang, salinitas tinggi, suhu air, kecerahan air, derajat keasaman yang layak, juga kadar oksigen yang memadai. Kerang yang sudah berusia 24 bulan lebih biasanya akan dilakukan operasi memasukkan inti nukleus dan juga saibo atau lembaran mantel dari kerang lain ke dalam gonat melalui irisan dinding gonat yang sudah dibuat. Irisan pada dinding mantel ini bertujuan supaya terjadi biomineralisasi, yaitu lapisan mutiara terbentuk menyelimuti inti nukleus sehingga kilauan, warna dan kualitas yang baik mampu tercipta. Sip, sekarang saatnya saya mencoba mengambil mutiara yang siap dipanen pemirsa. Secara perlahan dinding mantel dirobek, lalu ambil mutiara yang sudah ada di dalamnya. Ini pembentukan secara alami, ini butuh mungkin perbandingannya 10.000 banding satu kerang yang bisa menghasilkan seperti ini. Oh iya pemirsa, ada tips nih buat para pemirsa khususnya kakak-kakak cantik atau ibu-ibu yang anggun saat membeli mutiara. Agar tidak tertipu, pastikan mutiara itu asli dengan menggosok mutiara pada gigi. Jika terasa kasar dan bergerigi, artinya mutiara asli dan bisa dibeli. Mutiara yang sudah dirangkai menjadi perhiasan yang cantik ini memiliki harga yang cukup beragam. Proses produksinya yang rumit dan panjang, harganya pun menjadi selangit pemirsa. Mulai dari Rp1 juta sampai nominal yang tidak terhingga. Kresna Herdiato, Anggi Yuda Praitno, Pemutaran Bali. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't
Nah pemirsa, nggak berasa kita sudah ada di penghujung acara sekaligus di penghujung tahun ya. Iya, kami berdua mengucapkan selamat tahun baru 2017 kepada semua pemirsa di rumah. Semoga di 2017 semua keinginan terkabul. Termasuk resolusi kita berdua Amin, ya. amin. Berarti hari ini adalah hari terakhir kita siaran di tahun 2016 ya. Ya, tapi besok kita ada lagi. Oh iya dong, pasti di awal tahun besok kita masih siaran Benar menemani loh, pemirsa di tanggal rumah. 1 Januari 2017 pagi-pagi kita akan ketemu lagi dengan pemirsa semuanya. Dengan informasi yang menarik tentunya ya. Bersama saya Indrawan. Dan saya Anissa Pohan, jangan lupa tonton terus. Selamat pagi. We'll be right back.